Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau lebih baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Jono, oke, hadir. Heni, hadir. Izatul Laili, oke, hadir. Oke, Fajrul, hadir. Anang, apa? Oh, Anang tidak hadir. Oh, siap. Adi, oke, hadir ya. Baik, terima kasih Bapak sudah absen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita belajar tentang, ada yang tahu kemarin tentang materi apa yang kita pelajari? Oh benar, tentang tata cara sholat. Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat. Oke, sekarang Bapak tanya ini, ada yang tahu apa itu sholat Jumat dan khutbah Jumat? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu apa itu pengertian sholat Jumat dan khutbah Jumat? Ya, sholat Jumat adalah suatu yang wajib dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan khutbah. Oke, didahului dengan 2 khutbah. Itu artinya sholat Jumat dan khutbah Jumat. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. Kemudian Bapak akan lagi apa syarat sah mendirikan sholat Jumat. Coba Izatul Laili baca yang seperti ada di bab 5 itu. Oke, syarat sah mendirikan sholat Jumat adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukmin oleh penduduknya, baik di perkotaan, di perdesaan. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Ya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya, syarat jamaahnya itu melebihi dari 40 orang ya. Oke, yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur, tidak boleh melaksanakan pada waktu azhar. Nah, seperti dalam istilahnya itu menggantikan sholat zuhur di suatu desa gitu. Oke, yang keempat itu sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ya, sholat Jumat itu berbeda dari sholat yang lain, ya, dari sholat wajib gitu, dari sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sholat Jumat itu harus ada khutbahnya, ya. Oke, sekarang Bapak tanya. Oke, sekarang Bapak tanya, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, apa sih itu khutbah Jumat? Baik ya, khutbah Jumat yaitu khutbah yang merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada sholat Jumat. Sholat Jumat itu terdiri dari ada rukun-rukunnya. Rukun khutbah Jumat yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membaca salawat atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat itu berwasiat atau bernasihat.
Yang kelima itu membaca ayat Al-Quran pada 1-2 khutbah. Yang keenam yaitu berdoa untuk semua umat Islam. Untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua kita berdoa, yaitu khutbah kedua. Di khutbah kedua itu kita berdoa, ada doanya ya. Oke, selanjutnya syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini terdiri dari 7 ya, ada 7 syarat. Oke, syarat yang pertama, khutbah Jumat ini dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian khutbah Jumat ini dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga yaitu khutbah hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat itu khutbah Jumat ini disampaikan dengan suara yang keras dan jelas supaya terdengar apa yang disampaikan oleh jamaah gitu. Yang kelima, khutbah Jumat dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Yang keenam itu khotib itu harus suci dari hadas dan najis ya, karena khotib ini menyampaikan suatu tuntunan di atas mimbar gitu. Oke, 7, menutup aurat. Jadi khutbah ini memakai pakaian yang rapi, bersih, wangi gitu, menutup semua aurat, baik antara laki-laki itu menutup semuanya dari pusar sampai mata lutut kaki gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi sunnah khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu terdiri dari 8 sunnahnya, yaitu khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang ketiga itu khatib menghadap ke jamaah salat Jumat. Yang keempat itu khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khatib menerbitkan 3 rukun, yaitu dimulai dari puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. Yang keenam itu jamaah salat Jumat hendaknya diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib itu hendaknya memberi salam, ya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Yang kedelapan, khatib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Oke, lanjut. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat ya. Sunnahnya itu terdiri mandi terlebih dahulu, kedua memakai pakaian yang bagus seperti yang disampaikan Bapak tadi. Yang ketiga itu memakai wangi-wangian. Yang keempat itu memotong kuku, memotong kumis dan menyisir rambut yang rapi gitu. Oke, yang kelima yaitu menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam itu melaksanakan sholat Tahiyatul Masjid. Sholat itu menghormati masjid. Yang ketujuh itu membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan itu memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke, baik materi kita. Sebelum kita mengakhiri ya materi kita pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang Bapak tanya, apa tadi Izatul Laili? Apa itu sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat? Oke, betul. Coba Pak Jurul,
Oke, betul ya. Seperti baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak tanyakan, Bapak akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari. Oke ya, kita akan mempelajari tata cara sholat jenazah ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca kifaratul majelis ya. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.